Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Di dunia yang terobsesi dengan penampilan dan status sosial, terkadang kita terjebak dalam sebuah keinginan untuk selalu terlihat kaya dan sukses. Kita berlomba-lomba membeli barang-barang branded, gadget terbaru atau mobil mewah, dengan harapan bisa mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang lain. Namun demikian, sadarkah kamu bahwa kepuasan yang didapat dari hal-hal tersebut seringkali hanyalah semu dan sementara? Why looking poor is so important. Bukanlah tentang hidup miskin secara harfiah, tetapi tentang membebaskan diri dari perangkap konsumerisme dan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada materi. Dengan memilih untuk terlihat biasa-biasa saja, kita bisa memutus siklus kekecewaan yang muncul ketika kepuasan dari memiliki barang-barang mewah itu memudar. Kita akan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar memiliki nilai dalam hidup kita, seperti kesehatan, keluarga, dan hal-hal yang bermanfaat untuk diri. Selain itu, kita juga bisa terhindar dari sebuah jebakan hutang dan keuangan yang tidak sehat. Jadi, mari kita ubah pola pikir kita tentang kekayaan dan kesuksesan dan temukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada penampilan luar dan materi saja. Perlu kita bahas pertama, we lost freedom of choice. Seringkali tanpa sadar kita terjebak dalam sebuah pekerjaan yang sebenarnya tidak kita sukai. Rutinitas yang mulai membosankan, tekanan yang sangat tinggi, high pressure, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung untuk membuat kita merasa kehilangan kebebasan untuk memilih. We lost freedom of choice. Kita merasa terikat dan terpaksa menjalani hari demi hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Padahal bekerja seharusnya menjadi sebuah sumber kebahagiaan dan aktualisasi diri. Untuk bisa bekerja di bidang yang kita nikmati, perencanaan keuangan yang baik adalah kunci utamanya. Dengan memiliki kondisi keuangan yang stabil dan terencana, kita bisa memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion dan minat kita. Kita tidak lagi terpaksa menjalani pekerjaan yang membuat kita tidak bahagia hanya demi mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, mulailah dengan mengembangkan skill yang bisa kamu nikmati dan bisa menghasilkan uang tinggi. Fokuslah pada peningkatan diri dan pembelajaran agar kamu bisa memiliki nilai jual tinggi yang tinggi di pasar. Selain itu, biasakan untuk bisa bijak dalam mengelola keuangan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan dan hindari gaya hidup konsumtif yang hanya akan menjebak kita dalam lingkaran hutang. Alih-alih membeli barang-barang mewah hanya untuk menunjukkan kesuksesan semu, seperti mobil atau gadget terbaru, lebih baik investasikan uang kita untuk masa depan yang lebih baik. Dengan begitu, kita akan semakin cepat mencapai kebebasan finansial dan memiliki sebuah fleksibilitas untuk memilih pekerjaan yang benar-benar kita nyaman di dalamnya. Selanjutnya, embracing simplicity and avoiding survival mode. Embracing simplicity and avoiding survival mode dalam keuangan berarti kita memilih untuk hidup sederhana dan menghindari gaya hidup konsumtif yang hanya akan menjebak kita dalam lingkaran bertahan hidup dari gaji ke gaji dari bulan ke bulan. Sebelum tergoda untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, motor mewah, penting bagi kita untuk memprioritaskan kestabilan keuangan dan kebebasan finansial terlebih dahulu. Dengan memiliki sebuah fondasi keuangan yang kuat, kita tidak akan mudah terguncang ketika menghadapi situasi yang tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau sebuah krisis ekonomi yang tiba-tiba datang. Kestabilan keuangan memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan hidup yang kita inginkan. Kita bisa lebih fleksibel dalam menentukan sebuah karir, mengembangkan potensi diri, atau bahkan memulai bisnis sendiri tanpa harus terbebani dengan kebutuhan untuk mempertahankan pekerjaan utama yang mungkin tidak kita sukai. Dengan kata lain, kita bisa memiliki lebih banyak pilihan untuk menyambung hidup dan mencapai tujuan-tujuan kita dengan nyaman. Selain itu, memilih hidup sederhana juga bisa membantu kita terhindar dari jebakan gaya hidup konsumtif yang berlebihan yang seringkali menyertai kita pada kepemilikan barang-barang mewah, mobil mewah, atau gadget tercanggih yang memang menarik. Namun perlu kita ingat bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mempertahankannya, mulai dari biaya perawatan, asuransi, hingga pajak. Pengeluaran ini dapat menghambat kita dalam mencapai kebebasan finansial. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengelola keuangan, prioritaskan kebutuhan di atas keinginan, dan fokuslah pada pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya, living authentic. The power of authentic living. Dalam konteks keuangan berarti kita menggunakan uang kita untuk mendukung kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini dan jati diri kita, bukan untuk menciptakan citra diri yang palsu atau mengesankan orang lain.
Seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk memperlihatkan kesuksesan melalui barang-barang mewah atau gaya hidup glamour. Padahal kebahagiaan sejati tidak datang dari pujian atau pengakuan orang lain, melainkan dari keselarasan antara tindakan kita dengan nilai-nilai yang kita yakini. Untuk membangun kehidupan yang autentik, fokuslah pada pengembangan kualitas diri yang sesungguhnya, seperti kebajikan, kedermawanan, dan kestabilan emosi. Kualitas-kualitas inilah yang akan membentuk kita, membentuk karakter kita yang kuat dan menarik orang lain, bukan penampilan luar atau harta benda. Dengan menjadi pribadi yang autentik, kita akan lebih mudah membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang di sekitar kita, termasuk dengan pasangan hidup kita. Kehidupan yang autentik juga akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Kita tidak akan lagi terbebani dengan keinginan untuk mencari validasi dari orang lain atau mengikuti standar kesuksesan yang dipaksakan oleh masyarakat sekitar kita. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai diri sendiri, kita akan bisa merasa lebih bebas, lebih bermakna, dan lebih puas dengan kehidupan yang kita jalani. After all, mungkin terdengar paradoks ya, tetapi sedekah justru dapat menumbuhkan kekayaan, baik secara materi maupun spiritual. Ketika kita ikhlas berbagi rezeki dengan sesama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lipat gandakan rezeki kita dari arah yang tak terduga, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebuah benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuhlah 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah 261. Selain itu, sedekah juga menumbuhkan kekayaan hati dan jiwa kita. Dengan bersedekah, kita bisa belajar untuk ikhlas dan mensyukuri nikmat Allah dan peduli terhadap sesama di sekitar kita. Ketenangan batin dan rasa bahagia yang kita dapatkan dari bersedekah adalah sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya. Jadi jangan ragu untuk bersedekah, karena selain membantu sesama, kita juga bisa menanam benih kebaikan yang akan menumbuhkan kekayaan dalam diri kita pribadi. Demikian, terima kasih telah menonton saya habis. Saya Adi Setiawan SPD. Silakan like, komen, dan berikan komentar untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya Adi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.